Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi kita bahas ya tentang kesempatan atau peluang bagi Megawati Hangisi Pertiwi untuk bermain atau melanjutkan karirnya di voli Korea di Liga Korea, entah bersama Red Spark atau Hyundai State atau klub lainnya. Disclaimer, ini hanya skenario pengandaian karena sampai saat ini itu kan belum ada pengumuman resmi kemana karir Mega itu akan berlanjut. Nah, makanya kita diskusi sehat aja, nggak usah pakai kata-kata kasar, nggak usah saling menghujat karena nggak ada gunanya juga, malah nambah-nambah dosa aja. Kita bahas dari yang pertama dulu, karena nanti ada beberapa skenario, termasuk 3 skenario sebenarnya. Nah, yang pertama ini kita berbicara mengenai isyarat atau syarat. Ini kan dua hal yang berbeda tuh. Kalau isyarat itu adalah kode, sementara syarat itu adalah hal-hal atau kewajiban yang harus dipenuhi. Kita berbicara dari isyarat dulu. Nah, keputusan dari Megawati Hangisi Pertiwi mundur dari pelatnas Timnas Voli Putri Indonesia itu kan bisa dikatakan sebagai isyarat bahwa dirinya itu akan melanjutkan karir di Liga Voli Korea Selatan. Karena kan logikanya menjadi gini, Mega itu kan memutuskan mundur dan di alasan yang disampaikan oleh Mega, dirinya itu kan mengaku ingin menata masa depannya sebagai pemain voli profesional dan juga ingin fokus dengan kondisi fisiknya. Ya kan kita sama-sama ketahui bahwa Mega itu kan sampai saat ini itu kan masih mengalami cedera dan dirinya itu kan masih harus memulihkan kondisi fisiknya agar bisa fit atau prima 100%. Kenapa ini menjadi sebuah isyarat yang sangat penting? Karena kan kita ketahui bahwa Liga Voli Korea Selatan itu kan akan dimulai di bulan Oktober besok. Itu artinya saat ini itu kan bulan Mei. Nah, Mega itu masih memiliki kesempatan atau masih memiliki waktu cukup panjang untuk memulihkan kondisi fisiknya agar nanti dirinya itu bisa fit 100% ketika Liga Voli Korea Selatan itu dimulai. Tapi ini juga keputusan Mega itu bisa saja menjadi syarat atau menjadi hal yang harus dipenuhi kalau dirinya itu benar-benar ingin melanjutkan karir di Liga Voli Korea Selatan. Karena apa? Ya kan logika gampangnya, pemain itu kan memang harus berada dalam kondisi yang fit 100% ketika bergabung dengan sebuah klub. Begitu juga sebaliknya, klub itu kan juga tidak akan mau untuk ibaratnya membeli kucing dalam karung. Ini kan sudah terjadi di Red Spark ketika musim kemarin. Red Spark itu mengontrak atau meng-hire Wibawi. Nah, saat itu Wibawi sendiri itu kan sebelum liga dimulai atau sebelum dikontrak oleh Red Spark, dirinya itu kan memang mengalami cedera dan akhirnya kita sama-sama tahu bagaimana performa dari Wibawi di Red Spark itu kan memang ya jauh dari harapan atau jauh dari ekspektasi. Nah, makanya dengan waktu yang masih ada ini, tentu saja Mega harus berkejaran dengan waktu, ada deadline bagi Mega agar lututnya itu fit 100%. Karena sesuai dengan pernyataan dari manajer Jakarta Pertamina Enduro, Pak Widi Trioso, cedera yang dialami di lutut Mega itu kan tidak hanya di lutut kanan, tapi juga lutut kiri. Itu artinya pondasi atau bantalan, karena kan lutut itu kan pondasi atau bantalan lah ya, bagi seorang atlet untuk lompat itu kan bermasalah pada diri Mega, sehingga ya Mega itu harus sekali lagi berkejaran dengan waktu agar bagaimana caranya bisa fit 100% sebelum liga dimulai. Karena kan meskipun voli Korea atau Liga Korea itu akan dimulai di bulan Oktober, tapi kan jauh-jauh hari itu sudah harus melakukan persiapan. Misalnya di bulan Agustus atau September itu kan klub-klub itu juga harus melakukan preparation sehingga nantinya chemistry itu terbangun dengan baik, game plan itu juga bisa dipahami, jadi game plan dari pelatih itu bisa diterapkan oleh para pemainnya. Nah, sekarang bulan Mei, sekali lagi masih ada waktu bagi Mega untuk memulihkan kondisi fisiknya. Atau skenario kedua itu menjadi gini, Mega masih harus menunggu hasil tryout untuk pemain asing. Karena apa? Tryout itu kan akan dilakukan di tanggal 7 sampai 10 Mei. Nah, sekarang itu kan di tanggal 2 Mei. Artinya ya masih ada waktu sekitar seminggu lah ya untuk Mega atau untuk kita semua para voliman ya untuk mengetahui apakah Mega itu sudah done deal atau sudah resmi bergabung dengan misalnya Hyundai State atau tidak. Nah, tapi ini juga ada rumor terkait dengan posisi pemain asing di Hyundai Listed besok. Sekali lagi ini masih rumor ya, karena kan memang belum ada keputusan atau kepastian resmi atau pengumuman yang valid dari Hyundai Listed.
Nah, rumornya itu gini, jadi jika Hyundai Listed itu mengambil OH atau outside hitter asing, nah nanti OP-nya atau opposite hitter itu akan mengambil Megawati Hangesti Pertiwi. Tapi kalau OP-nya itu asing, OH yang akan diambil atau di-hire atau dikontrak oleh Hyundai Listed itu konon katanya itu berasal dari Cina atau dari Jepang. Tapi gini teman-teman semua, Mas Wibi Anhari, teman-teman tahu lah ya, Mas Wibi Anhari itu kan agen Mega tuh. Nah, beliau itu kemarin, beberapa hari kemarin itu membuat pernyataan untuk merespon Volley-mania di media sosialnya. Jadi ada Volley-mania yang bertanya bahwa konon katanya Hyundai Listed itu akan mengambil pemain asal Jepang. Nah, Mas Wibi Anhari itu sudah menyatakan bahwa informasi tersebut itu tidak benar. Jadi Mas Wibi itu menyebut bahwa informasi atau info itu adalah info ngarang. Ya sekali lagi memang ini masih menjadi teka-teki karena kepastian itu kan baru akan diketahui kalau nanti ada pengumuman resmi entah dari Mega atau entah dari Hyundai Listed sendiri atau Redspark atau klub lain yang nanti akan meng-hire atau mengontrak Mega. Skenario ketiga itu sebenarnya menjadi gini, konon katanya visa untuk Mega itu sudah ready sehingga ya ini bisa menjadi isyarat atau juga syarat bagi Mega untuk melanjutkan karirnya di Liga Voli Korea Selatan. Tapi masalahnya menjadi gini teman-teman semua, Mega itu kan sampai saat ini itu kan masih bermain teka-teki, masih bermain rahasia terkait dengan kemana dirinya itu akan berlabuh di musim baru nanti. Setelah final Proliga 2026 kemarin, ketika Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga setelah mengalahkan Gresik Petrokimia, Mega itu kan ditanya oleh jurnalis-jurnalis atau oleh media-media. Nah, saat itu Mega memberikan klarifikasi terkait dengan rumor atau isu tentang masa depannya. Ini salah satunya saya ambilkan dari CNN Indonesia ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kalau pengen membaca secara utuh itu bisa di CNN Indonesia. Jadi Mega itu mengatakan bahwa dirinya itu tidak akan memberitahu atau bilang kepada publik dan Mega itu menyatakan bahwa masa depannya kemana dirinya itu akan berlabuh atau melanjutkan karirnya itu biar menjadi rahasia bagi dirinya sendiri. Yang juga ada pernyataan yang sangat penting dari Mega itu adalah Mega tidak akan membiarkan publik atau dalam hal ini adalah Volley-mania khususnya para penggemar Megawati Hangesti Pertiwi sendiri untuk berasumsi sebelum Mega itu menjalaninya secara langsung. Kenapa ini menjadi sebuah teka-teki atau sebuah rahasia ya karena ternyata Mega sampai saat ini itu kan belum mengumumkan kemana dirinya itu akan berlabuh. Meskipun ya kita ketahui rumornya itu ada sangat banyak. Mega konon katanya sudah resmi ke Hyundai Listed setelah sebelumnya media-media di Korea Selatan seperti Never itu menyebut bahwa Mega akan bergabung dengan Redspark. Nah, dengan kondisi seperti ini, akhirnya banyak spekulasi liar terkait dengan masa depan Mega. Spekulasinya itu kan juga ya berkaitan tadi dengan misalnya ada rumor yang menyatakan bahwa visa untuk Mega itu sudah siap atau sudah ready sehingga ya Mega itu tinggal berangkat terutama setelah Mega itu memutuskan untuk mundur dari pelatnas. Ada juga rumor yang menyatakan bahwa Mega itu akan ke Korea Selatan untuk menjalani treatment di sana untuk memulihkan kondisi cedera lututnya. Nah, sekali lagi semua itu kan masih menjadi rumor tuh. Nah, hal itulah yang akhirnya ya kita harus menunggu pengumuman resmi dari Mega ataupun dari klub yang akan merekrutnya. Tapi menjadi gini teman-teman semua, di dalam olahraga ini tidak hanya volley kok, tapi juga misalnya di sepak bola itu kan juga ada sangat banyak rumor, ada misalnya terkait dengan bursa transfer. Nah, pada prinsipnya rumor-rumor itu kan sebenarnya membuat atmosfer di volley itu kan semakin hidup lagi. Hype-nya atau ambience-nya itu juga semakin bagus lagi karena artinya ya semakin dibicarakan oleh banyak volley mania, akhirnya rumornya itu akan lebih ramai lagi. Tapi sekali lagi, belum tentu rumor itu benar, belum tentu isu itu akhirnya menjadi kenyataan karena ya
yang punya kewenangan mutlak atau kewenangan penuh itu adalah pemain itu sendiri, kemudian klubnya atau bahkan agennya. Selama belum ada pengumuman resmi dari agen atau dari pemain atau dari klub, ya semuanya itu masih menjadi atau masih hanya sebatas rumor aja. Tapi pada prinsipnya kan gini, kita kan pengen melihat Mega itu tetap melanjutkan karirnya, syukur-syukur itu bermain di luar negeri. Kan kita pengen ada pemain voli Indonesia yang gacor banget di luar negeri. Kalau untuk di Indonesia itu kan memang Mega itu di posisi OP itu kan memang ya sudah yang terbaik. Makanya perlu ada challenge lagi, perlu ada tantangan lagi biar Mega itu kemampuannya step up atau improve lagi. Gitu ya teman-teman semua, jadi masih sebatas rumor, makanya tadi ini saya bilang bahwa ini masih sekedar pengandaian aja, skenario pengandaian, berandai-andai aja kita. Pokoknya pada prinsipnya yang penting Mega sehat dulu, karena kalau fisik atau kondisi badan sehat, mengejar impian itu kan bukan sesuatu yang mustahil. Tapi sebaliknya kalau fisiknya bermasalah atau amit-amit rusak, itu kan ya mau ngejar impian atau ngejar target atau apapun lah, itu kan juga terkendala. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa doakan Mega fit 100%, jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia juga berprestasi dan juga Voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.